Hermam TV. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقد قال تعالى في كتابه الكريم هو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الآية صدق الله العظيم أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat fardu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali Allah dudukkan kita di tempat yang terbaik, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah senangi di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Semoga dengan duduknya kita di tempat yang paling Allah sukai, kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Di antara orang yang mendapatkan syafaat Rasul sebagaimana yang beliau kabarkan, idza sami'tumul muazzina faqulu misla ma yaqul. Kalau engkau mendengarkan seruan azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Maknanya menjawab seruan azan. Summa sallu alayya, ketika seruan azan sudah selesai dan kita menjawab satu persatu, berarti setelah itu bersolawatlah kalian kepadaku. Maknanya ketika sudah menjawab kalimat la ilaha illallah, berarti setelah itu kita bersolawat kepada Nabi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu summa salullah halil wasilah. Setelah bersolawat kepadaku, mintakanlah kepada Allah agar Allah berikan kepadaku wasilah. Itulah yang disebut dengan doa setelah azan. Karena doa setelah azan ada kalimat Allahumma rabba hazihi da'awati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Dan orang yang memintakan kepada Allah kepadaku wasilah, faqad hallat lahu syafa'ah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sudah 1 tahun kita tak berjumpa. Berjumpa sebelumnya tahun 1445 Hijriah, sekarang sudah tahun 1446 Hijriah. Masih ingat Bapak Ibu materi 1 tahun yang lalu? Alhamdulillah lupa. Zikir pagi petang sudah belum Bapak Ibu? Ada yang masih ingat mungkin sebahagian kita? Pas nih nampaknya ada yang ingat. Zikir setelah sholat fardu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir setelah sholat fardu. Sampai di situ, Ustaz. Baik, zikir-zikir selesai sholat fardu kita sudah membacakan dan zikir-zikir itu sudah masyhur bagi kita. Lalu kemudian bab yang akan saya bacakan pada malam hari ini adalah babul hissi ala zikrillahi ta'ala ba'da salati subhi. Bab zikir anjuran untuk berzikir selesai sholat subuh. Secara umum zikir itu tidak jauh beda antara satu sholat dengan sholat yang lainnya. Khusus untuk sholat subuh menjadi lebih diprioritaskan.
Kenapa selesai sholat subuh lebih diprioritaskan? Kata Imam Nawawi, i'lam anna asrafa awqatiz zikri fin nahari adz-dzikru ba'da salati subhi. Zikir terbaik di siang hari. Kalau seandainya waktu ini dibagi dua, ada siang ada malam, berarti siang hari itu dimulai dari subuh sampai kemudian menjelang maghrib, malam hari mulai maghrib sampai kemudian subuh. Kalau waktu itu dibagi menjadi dua, siang paling terbaik zikir itu selesai sholat subuh. Karena zikir selesai sholat subuh adalah zikir yang terbaik, maka ada anjuran agar ketika selesai sholat subuh kita berzikir. Karena kebiasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, selesai sholat subuh beliau tidak akan keluar dari masjid sampai kemudian matahari terbit. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai matahari terbit tentu banyak sekali zikir-zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam motivasi kepada kita untuk mengamalkannya, apalagi selesai sholat subuh. Rawaina, kata Imam Nawawi, kami meriwayatkan an Anasin radhiyallahu an, dari Sayyidina Anas fi kitab Tirmizi, dalam kitabnya Imam Turmuzi, wa ghairihi, dan selain Imam Turmuzi. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra fi jama'atin, siapa saja yang salat subuh secara berjamaah. Jadi memang dikhususkan untuk orang yang salat subuhnya berjamaah. Summa qa'ada, selesai salat subuh dia duduk, maknanya dia tidak pulang. Setelah itu apa yang dia lakukan waktu duduk? Yadhkurullaha ta'ala, ketika dia duduk selesai sholat subuh, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tatlu asyams, dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai terbit matahari. Sholat subuh, duduk, dia tidak meninggalkan tempat sholatnya sampai terbit matahari. Summa sholla rak'atain, setelah matahari terbit ditunggu beberapa saat. Beberapa saat ini ulama berbeda pendapat. Kalau kita tengok buku Taqriratus Sadidah, setelah waktu terbit matahari 14 menit kemudian. Sebahagian ada yang menjelaskan sama dengan masuknya waktu maghrib. Kalau waktu maghrib masuk 18.24, berarti 18.24 kita sholat 2 rakaat. Yang sholat 2 rakaat itu disebut dengan sholat sunat isyraq. Meskipun sebahagian ulama mengatakan sholat sunat duha di awal waktu. Lalu kemudian kanat ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Nilainya bagi orang yang sholat subuhnya berjamaah, selesai sholat subuh berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu dilanjutkan dengan sholat sunat isyraq 2 rakaat, maka nilainya sama dengan orang yang melakukan ibadah haji umroh sempurna. Maknanya bandingannya itu adalah ibadah haji dan umroh. Ini kan luar biasa Bapak Ibu. Mungkin secara finansial banyak orang yang bisa melaksanakan ibadah haji, tapi antreannya begitu lama. Makanya di antara amal istimewa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan sehingga kita punya nilai sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, kapan? Kalau selesai sholat subuh kita kemudian duduk lalu berzikir kepada Allah. Karena nilainya sama dengan umroh dan haji, menjadi zikir yang istimewa yang sangat dianjurkan. Lalu apa saja zikir selesai sholat subuh? Secara umum ya seperti zikir selesai sholat yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Tapi untuk sholat subuh ada beberapa tambahan. Apa di antara tambahan selesai sholat subuh? Dalam dokumentasi Imam Turmuzi dari Abu Dzar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fi duburi salati subhi wa huwa thanin rijlaihi, orang yang selesai salat subuh dia berzikir dengan keadaan posisi kaki masih sama seperti salat, berarti seperti duduk tasyahud akhir, dia tidak merubah posisi kakinya. Lalu kemudian selain dia tidak merubah posisi kakinya, qabla ayyatakallama, dan dia juga belum berbicara. Selesai sholat subuh, dia belum ngobrol dengan orang sebelahnya, dia belum berbicara dengan orang di sampingnya, tapi kemudian dia zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa zikir yang dia baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, asra marratin, diulang sebanyak 10 kali. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selesai sholat memang menjadi bagian dari zikir, tapi itu tidak disebutkan tentang bilangannya.
khusus untuk sholat subuh, begitu juga sholat maghrib. Nanti keterangannya di bab zikir selesai sholat maghrib. Itu adalah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, diulang sampai kemudian 10 kali. Posisi kakinya masih sama dengan tasyahud akhir, lalu kemudian dia belum ngobrol, belum berbicara dengan orang, lalu dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan dia ulang sebanyak 10 kali. Kalau dia melakukan itu, kutiba lahu asru hasanatin. Dengan bacaan la ilaha illallah yang dia ulang 10 kali, maka tercatat dalam buku rekening amalnya 10 kebaikan. Berarti saldo rekening amal kita bertambah. Bapak Ibu, rekeningnya bertambah atau berkurang nih tahun 2025 nih Bapak Ibu? Nggak bisa dicek Pak Ustadz, dah ditutup oleh PPATK nih. Jadi Allah Subhanahu wa taala tambah. Allah Subhanahu wa taala akan tambah 10 kebaikan. Bapak Ibu, kita tak bisa nengok berapa saldo rekening amal kita. Tak bisa kita tengok. Kalau Bapak Ibu mau cepat tengok, boleh juga. Asal sudah jumpa malaikat Israel, ada sebagian orang yang memang Allah Subhanahu wa taala bukakan nilai rekening amalnya, sehingga menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersenyum. Tapi tak semua orang pula dapat itu. Karena orang yang dapat bocoran rekening amal sebelum wafat itu hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat Fussilat, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, sebelum didatangi malaikat Israel Allah akan turunkan para malaikat. Kenapa para malaikat itu Allah turunkan sebelum malaikat Israel datang? Untuk mengatakan alla takhafu, jangan engkau takut. Takut tentang apa? Mimma tuqaddimunahu, terhadap apa yang engkau persembahkan kepada Allah, karena Allah menerimanya. Jadi ditengokkan amal-amalmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kemudian diinformasikan amalnya diterima oleh Allah, berarti dia termasuk orang yang diberitahu bocoran rekening amal. Sehingga ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersenyum. Satu di antara amal yang akan menambah rekening amal kita adalah berzikir selesai sholat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya kita ulang sebanyak 10 kali. Wa muhya anhu asru sayyiatin, selain Allah akan tambah 10 kebaikan dalam buku rekening amalnya, Allah akan hapus 10 salahnya. Jadi kalau ada kesalahan kita, dosa kita yang sudah tercatat dalam buku amal kita, Allah Subhanahu wa taala akan hapus. Allah Subhanahu wa taala akan tipek, sehingga dosa itu Allah Subhanahu wa taala gugurkan dari kita, karena Allah Subhanahu wa taala menghapusnya. Wa rufi'alahu asru darajatin, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tinggikan 10 derajat. Wa kana yaumuhu dzalika fi hirzin min kulli makruhin wa hurrin minasyaitani wala yunbaghi li dzambin ayyudrikahu fi dzalikal yaum ila syirki billahi ta'ala. Dan ketika dia baca itu, maka selama hari itu Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia dari sesuatu yang dia tidak menyukainya. Jadi kalau pagi kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita ulang sebanyak 10 kali, Allah akan jaga kita dari sesuatu yang kita tidak senang sampai nanti di sore hari. Kalau maghrib, selesai maghrib kita baca 10 kali, Allah akan jaga kita dari sesuatu yang kita tidak menyenanginya sampai kemudian nanti masuk di pagi hari. Nah, itulah kenapa Rasulullah SAW menganjurkan agar ketika selesai sholat subuh kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah seterusnya, dan kemudian diulang sebanyak 10 kali. Jaminannya Allah akan menjaga dari sesuatu yang kita tidak menyukainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang tak menyukainya itu maksudnya baik bagi kita juga baik bagi agama kita. Kadang ada sesuatu yang kita tidak menyukainya tapi kemudian buruk buat agama kita. Wal iyadzubillah. Sama-sama kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khurisa minasyaiton. Dia bukan hanya sekedar Allah Subhanahu wa taala jaga dari sesuatu yang tidak menyenangkan, Allah juga jaga dari syaitan. Jadi satu di antara zikir
yang membuat orang selamat dari syaitan itu adalah bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai sholat subuh diulang sebanyak 10 kali. Selain itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masyhur sering juga kita baca, warwaina, dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud, dalam Sunan Abi Dawud, an Muslim bin Haris, dari Muslim bin Haris, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idzan sarafta min salatil maghrib. Rasulullah berkata kepada Muslim bin Haris, kalau engkau selesai salat maghrib, faqul, maka ucapkanlah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni, mohon maaf, Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin. Kalau engkau selesai salat maghrib, maka baca Allahumma ajirni minan nar, ulang sebanyak 7 kali. Fa idza qulta dzalika summa mutta min lailatika kutiba laka jiwarun minha. Kalau seandainya selesai salat subuh, engkau selesai salat maghrib, engkau membaca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali, lalu kemudian malam itu engkau meninggal, maka Allah akan selamatkan engkau dari api nerakanya. Dan ketika engkau membacanya 7 kali selesai sholat maghrib, selesai sholat subuh, lalu kemudian engkau meninggal di siang itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan selamatkan engkau dari api nerakanya. Jadi Bapak Ibu, kalau selesai sholat maghrib kita baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, lalu malam itu kita meninggal, Allah selamatkan dari api nerakanya. Kalau kemudian kita baca Allahumma ajirni minan nar, kapan? Selesai sholat subuh, lalu siang itu kita meninggal, kita termasuk orang yang Allah selamatkan dari api nerakanya. Berarti waktu yang kita lewati itu kan pilihannya cuma 2, kalau tidak siang, malam. Kalaulah boleh memilih Bapak Ibu mau meninggal malam atau siang? Malam sekejap lagi nih Pak, dah malam nih kan. Siang besok. Kan pilihannya cuma 2, kalau tidak siang ya malam, kan tidak ada waktu selain siang dan malam. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain, tentang waktu kata Allah, kami jadikan malam, kami jadikan siang sebagai 2 akan tanda kekuasaanku. Kan cuma 2 itu pilihannya. Maka tentu semua kita ingin selamat dari api neraka. Sejahat-jahat orang dia ingin selamat dari api neraka. Meskipun ada juga orang yang konslet ingin masuk ke dalam neraka. Kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari api nerakanya. Maka di antara zikir yang menyelamatkan kita dari api neraka Allah, baca Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Selesai sholat subuh sebanyak 7 kali, selesai sholat maghrib juga sebanyak 7 kali. Sementara di 3 sisa waktu sholat yang lainnya tidak disebutkan untuk kemudian membaca Allahumma ajirni minan nar secara khusus. Meskipun secara umum ada. Secara umum apa? Kalau ada orang meminta surga kepada Allah dan dia ulang permintaannya sebanyak 3 kali, maka surga pun berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan ia ke dalam diriku. Kalau ada orang memohon pelindungan dari Allah dari api nerakanya dan dia ulang sebanyak 3 kali, maka neraka pun memohon kepada Allah, ya Allah selamatkan ia dari aku. Itu yang secara umum. Tapi secara khusus, agar kemudian kita membacanya selesai sholat maghrib dan kemudian selesai sholat subuh, dan jumlah bilangannya masing-masing sebanyak 7 kali. Itu diantara tambahan zikir selesai sholat subuh, begitu juga selesai sholat fardu maghrib. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara tambahan zikir selesai sholat subuh, dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Sunan Ibnu Majah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat. Ummu Salamah ini satu di antara ummahatul mukminin. Jadi istri-istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu di antaranya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini juga banyak menceritakan tentang sabda-sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Ummu Salamah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalat subha qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat subuh, beliau membaca doa. Jadi kalau Ummu Salamah menceritakan selesai sholat subuh Rasulullah membaca doa ini, kira-kira Ummu Salamah ini sholatnya di masjid atau di rumah Bapak Ibu? Di masjid lah. Tak mungkin Ummu Salamah bisa menceritakan zikirnya Rasulullah selesai sholat subuh kalau kemudian sholatnya di rumah.
Makanya kalau kemudian kita tengok beberapa keterangan, apakah dahulu para sahabiat, sahabat-sahabat perempuan itu sholatnya berjamaah? Jawabannya iya, berjamaah. Mereka berjamaah. Padahal Bapak Ibu, dulu itu belum ada satir nih, seperti yang kita buat di setiap masjid. Penghalang antara perempuan dengan laki-laki belum ada. Tapi mereka sudah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Padahal belum ada satirnya ini. Belum ada satirnya. Mereka sudah sholat berjamaah di masjid. Cuman karena dahulu masih serba terbatas, termasuk pakaian, laki-laki dulu ini kalau pergi ke masjid, dia hanya memakai satu helai kain sarung yang diikatkan di pundak nih. Karena cuman kain sarung satu, maka diikatkan di pundak. Diikatkan di pundak supaya menutup aurat atas bawah. Kalau kemudian dipakai bawah saja bisa nampak pusatnya. Maka kalau diikat di pundak kan tidak nampak auratnya. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada perempuan-perempuan yang ikut sholat berjamaah, jangan bangun dari sujud sebelum memastikan laki-laki bangun dari sujud, karena berbahaya, karena hanya pakai sehelai kain. Maka nunggu dulu laki-laki bangun dari sujud, baru kemudian perempuan bangun dari sujud, karena belum juga ada satir. Lalu dianjurkan oleh Rasulullah para perempuan kalau pergi ke masjid datangnya belakangan, kalau pulang dari masjid pulangnya dahuluan. Nah, itu dulu sahabiat. Jadi datangnya belakangan, pulangnya duluan. Nah itu. Makanya kalau ada laki-laki sekarang datangnya belakangan, pulangnya duluan, itu perempuan zaman dulu namanya itu. Ya memang seperti itu, sahabiat itu kan datangnya belakangan, baliknya duluan. Jadi kalau yang datang belakang balik dulu itu perempuan dulu ini kan. Laki-laki sekarang seperti perempuan dulu atau tak Bapak Ibu? Ini terkait dengan, maka Ummu Salamah menceritakan Rasulullah SAW kalau selesai sholat subuh, di antara zikir beliau itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Itu di antara zikirnya Rasulullah SAW. Zikir itu kan ya secara umum maknanya juga ada unsur doanya. Maka di antara yang Rasulullah tidak meninggalkannya, khusus selesai sholat subuh, ya Allah berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat, terimalah amalku, lalu kemudian berikan aku rezeki yang thayyib. Itu yang Rasulullah SAW minta setiap selesai sholat subuh. Yang menceritakan adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Biasanya kita baca juga ini Bapak Ibu selesai sholat subuh. Halo Bapak Ibu, la ilaha illallahnya 10 kali, Allahumma ajirna minan nar 7 kali gitu kan. Tapi Pak Imam baca 3 kali Pak Ustaz. Kalau Pak Imam baca 3 kali, ya kita baca 3 kali. 7 kalinya selesaikan secara pribadi supaya menjadi tambahan rutin amal kita. Ya kalau kemudian kita masih 3 kali, berarti belum menambah dari amal kita. Jadi tambah sebagaimana yang Rasulullah SAW kabarkan untuk rutin membacanya sebanyak 10 kali, Allahumma ajirna minan narnya sebanyak 7 kali. Jadi dirutinkan. Selain itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara zikir baginda Rasulullah SAW selesai salat subuh, warwaina, dan kami meriwayatkan dalam kitab Imam Musnad bin Hambal an Suhaibin, dari sahabat Suhaib radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuharriku syafataihi ba'da salatil fajri bi syai'in. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh menggerak-gerakkan bibirnya. Jadi ada zikir Rasulullah selesai salat subuh itu yang didengar oleh banyak orang. Ada zikir Rasulullah yang tak didengar oleh banyak orang. Termasuk Suhaib tidak mendengarkan apa yang Rasulullah baca. Cuman terlihat bahwa bibir Rasulullah SAW bergerak-gerak. Jadi orang ini kalau bibirnya, berarti kan ada yang dibaca ini. Lalu kemudian tanya Suhaib kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadzal ladzi taqul? Rasul, engkau menggerakkan bibirmu, apa yang engkau baca wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi Suhaib bertanya di antara zikir yang memang tidak terdengar, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan bibir beliau. Apa zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca? Zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca adalah Allahumma bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatilu.
Itu zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Lalu apa makna dari zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma bika uhawilu, ya Allah kepadamu aku uhawil. Dan makna uhawil sebagaimana yang kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bika ay bihaulika wa quwwatika. Bika uhawilu, denganmu aku memohon pertolongan dan kekuatan yang engkau berikan kepadaku. Jadi uhawilu itu mirip dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Artinya tak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah. Jadi daya dan upaya yang ada padaku karena engkau memberikan pertolongan. Maka minta kepada Allah, Allahumma bika uhawilu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabika usawilu, dan kepadamu aku usawil. Dan makna usawil itu adfa'u, dan kepadamu aku memohon perlindungan. Setelah itu wabika uqatilu, dan kepadamu aku berjihad, aku bersungguh-sungguh, aku berperang. Itu diantara zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca, tapi tidak diperdengarkan kepada para sahabat. Sehingga ketika Suhaib bertanya, apa yang engkau baca wahai Rasul? Kata Rasulullah, Allahumma bika usawilu, Allahumma bika uhawilu, wa bika usawilu, wa bika uqatil. Itu diantara zikir-zikir yang dijelaskan oleh Imam Nawawi agar menjadi zikir yang menjadi tambahan selain zikir umum selesai sholat, terkhusus ketika selesai sholat fardu subuh. Kenapa kemudian selesai sholat fardu subuh kita dianjurkan untuk menambah banyak zikir ini? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi, kami meriwayatkan dari Abi Muhammad Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah dari Alqamah bin Qais, balaghana annal arda ta'iju ila Allah taala min naumatil alim ba'da salati subhi. Bumi itu merintih, bumi itu tidak nyaman kalau ada orang berpengetahuan selesai sholat subuh tidur. Maknanya apa? Selesai sholat subuh itu diantara waktu yang tak baik untuk tidur. Makanya kalau kita tengok beberapa keterangan ulama, waktu makruh tidur itu kapan? Satu, selesai sholat subuh. Yang kedua, selesai sholat asar. Jadi selesai sholat asar, selesai sholat subuh, itu waktu yang dimakruhkan tidur. Bahkan untuk selesai sholat subuh, kalau ada orang tidur, maka bumi merintih. Bumi merasa tidak nyaman dengan tidurnya orang yang tahu selesai sholat subuh. Maka yang biasa selesai sholat subuh, jangan tidur selesai sholat subuh. Karena kalau kita tengok Rasulullah SAW, Bapak Ibu, Rasulullah SAW jarang tidur dini hari, jarang tidur itu malam. Rasulullah itu mengkhususkan waktu selesai sholat isya rata-rata buat istri-istri beliau. Jadi tinggal nanti malam ini di tempat siapa. Jadi kalau kemudian selesai sholat isya, Rasulullah itu jarang kumpul-kumpul di kedai kopi umpamanya seperti kita sekarang. Jadi selesai sholat isya itu ya dengan istri beliau, ngobrol sebelum tidur. Jadi ngobrol sebelum tidur, karena nanti menjelang tidur ada zikir khusus. Maka kalau bapak-bapak selesai sholat isya itu waktu ngobrol dengan istri. Nah itu biasanya ibu-ibu diajak ngobrol selesai sholat isya dengan bapak-bapak, Bu, atau ditinggal pergi ke kedai kopi. Nah ini memang itu. Jadi banyak ngobrol Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau. Karena waktu selain itu kan lebih banyak untuk umat. Maka yang untuk ummahatul mukminin kapan? Selesai sholat isya. Nanti dini hari Rasulullah SAW bangun sholat malam. Makanya dulu pernah kita bacakan apa zikir ketika bangun sebelum melaksanakan sholat malam. Kan kita sudah sampaikan, termasuk membaca takbir, membaca tahlil, membaca tasbih, dan kemudian membaca takbir, dan kemudian seterusnya, tahmid juga termasuk. Lalu kemudian Bapak Ibu, setelah itu Rasulullah SAW sebelum masuk waktu subuh itu Rasulullah tidur kembali. Dan kapan Rasulullah bangun? Rasulullah bangun ketika azan subuh. Jadi azan subuh itu Rasulullah bangun kembali. Berarti rata-rata Rasulullah tidur, bangun, lalu kemudian nanti sebelum masuk waktu subuh tidur lagi. Kalau kita biasanya Bapak Ibu bangunnya menjelang subuh atau waktu azan subuh? Kalau kita rata-rata sebelum subuh bangun, tapi kita tak tidur-tidur lagi gitu. Makanya orang yang tidak terbiasa selesai sholat subuh tuh ngantuknya luar biasa. Dan ini sering dibuktikan ketika subuh di bulan Ramadan. Subuh di bulan Ramadan itu lepas subuh orang tidur atau tak tidur Bapak Ibu?
Ini sering di mana-mana Bapak Ibu, kalau selesai sholat subuh di bulan Ramadan, keliling Klompek itu seperti semua orang mengheningkan cipta. Tidak ada dengar suara sepi gitu kan. Nanti dah mulai jam 7.30 baru kemudian dah ada kehidupan kembali. Padahal di antara tidur yang tak baik itu ya selesai sholat subuh. Tidur yang tak baik juga selesai sholat asar. Maka di kedua waktu itu hukumnya makruh. Makanya Rasulullah SAW, kenapa beliau selesai sholat subuh itu tidak keluar dari masjid? Karena memang sebelum subuh Rasulullah sudah tidur kembali. Azan subuh Rasulullah SAW bangun. Ini tentang pentingnya untuk kemudian banyak mengisi waktu pagi itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, jika ada yang ingin didiskusikan dari tema zikir selesai sholat subuh, dipersilahkan. Mungkin ada dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu? Pas ini nampaknya? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah salah satu dari zikir subuh itu termasuk kajian atau tausiah subuh? Apakah itu termasuk dari zikirnya subuh? Baik, Terima kasih. Terima kasih. Apakah tausiah setelah sholat subuh masuk dalam kategori zikir subuh? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena ada beberapa zikir yang memang dikhususkan selesai sholat subuh. Secara umum zikir selesai sholat, tambahannya yang saya bacakan barusan tadi. Lalu bagaimana dengan tausiah selesai sholat subuh? Itu di bab yang lain. Di bab yang lain yang mana? Orang kalau sudah berada di rumah Allah, apa saja yang dianjurkan? Nah itu dia. Di antaranya berzikir, di antaranya membaca Al-Quran, di antaranya kemudian membaca sabda-sabda baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian yang menjelaskan Al-Quran, yang menjelaskan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjelaskan terkait dengan ilmu fikih ibadah kita, itu bagian dari kegiatan di masjid yang masuk dalam kategori zikir, tapi bukan zikir yang khusus selesai sholat subuh. Jadi tersendiri. Itu masuk bagian dari cara mengingat Allah yang dianjurkan ketika berada di rumah Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi di pertemuan yang sudah pernah kita sampaikan. Tapi khusus untuk bacaan-bacaan yang kita sampaikan tadi menjadi bacaan khusus yang kemudian dibaca ketika selesai sholat subuh. Wallahu a'lam. Sama-sama Ibu. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada permintaan di mana kajian-kajian kita seperti ini supaya berkesan dan dapat diamalkan, maunya kami Ustadz di-share Ustadz. Jadi tidak dibawa lalu gitu Ustadz. Karena mendengar gitu aja kan tidak hafal-hafal kadang kan. Jadi kalau Ustadz share, jadi Ustadz juga dapat pahala, kami juga nanti di-share sama teman lagi dapat pahala, berapa kali pahalanya kan? Baik. Nah, itu yang diharapkan Ustadz, itu permintaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kirimkan PDF-nya kepada pengurus, insya Allah. Tapi mohon berkenan mencari sendiri nanti Bu ya. Artinya PDF-nya. PDF itu utuh satu buku ya. PDF-nya utuh satu buku. Tapi jadi utuh satu buku PDF-nya. Kalau kemudian PDF-nya ini bahasa Indonesia Bapak Ibu. Kalau yang saya pegang ini bahasa Arab. PDF-nya bahasa Indonesia, cuman ya ada tambahan letih lah. Apa letihnya? Mencari sesuai dengan babnya. Itu tadi. Kalau umpamanya ingin difotokan apa yang saya baca, saya bisa memfotokannya. Tapi dalam bentuk bahasa Arab. Kalau yang bahasa Indonesia dalam bentuk PDF. Nanti saya kirimkan dua-duanya. PDF-nya saya kirimkan, foto yang saya bacakan pada zikir yang saya bacakan pada malam hari ini juga saya fotokan. Insya Allah. Itu mungkin Ibu yang bisa saya infokan.
Baik, silakan Ibu. Terima kasih Ustadz. Termasuk. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang 4 macam yang dianjurkan di dalam sholat, yang Allahumma inni as'aluka husnul khotimah dan seterusnya, yang 4 macam itu, apakah secara zahar atau di dalam hati saja ketika ketika sujud, sebelum kita bangun dari sujud itu? Terima kasih Ustadz. Doa yang 4 macam termasuk husnul khatimah yang dibaca di dalam sholat, sependek pengetahuan saya, itu justru tak ada. Justru tak ada. Yang minta husnul khatimah, minta apa lagi itu? Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, taubatan nasuha Ya, qabla terus. maut, gitu. Itu sependek pengetahuan saya tak jumpa Ibu. Sependek pengetahuan saya. Tapi nanti boleh di-sharing dengan ustadz yang lain. Ini sependek pengetahuan saya. Termasuk yang saya bacakan itu tidak ada. Cuman dalam kaidah umum, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih fahuwa sajid. Kapan hamba paling dekat dengan Tuhannya? Waktu dia sujud. Karena sujud dia paling dekat dengan Tuhannya, faksirud doa fihi, banyak-banyaklah doa waktu sujud. Jadi waktu sujud itu banyak-banyak doa, mana bebas. Ketika bebas, apakah doa itu kita baca dengan menggerakkan bibir atau hanya terlintas di dalam hati? Kalau hafal menggerakkan bibir, asalkan dalam bentuk bahasa Arab, silakan. Jangan pula bahasa Indonesia dalam bentuk menggerakkan bibir, karena akan membatalkan sholat kita. Akan membatalkan sholat kita. Lalu kemudian terkait dengan minta 4 hal tadi, sebetulnya doa yang masuk dalam sholat, yang dia tidak bagian dari bacaan sholat, itu kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Sebelum-sebelumnya maksudnya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu diantaranya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Itu juga diantaranya. Itu doa yang tidak bagian dari bacaan sholat, tapi dibaca di dalam sholat, dan itu Rasulullah SAW kabarkan. Selain itu, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu justru ada di dalam sholat, tapi yang 4 yang Ibu sebutkan tadi, sependek pengetahuan saya, tapi nanti boleh di-sharing lagi, itu memang tak terdapat. Saya hanya dapat di TikTok, saya dapat di YouTube yang saya tengok itu kan. Tapi kemudian kalau kita buka itu kan keterangan jangan tinggalkan 4 ini. Berarti jangan tinggalkan itu ya secara umum tidak apa-apa, kita tidak meninggalkannya, kita baca. Tapi itu tidak termasuk yang lebih diprioritaskan untuk dibaca di dalam sholat. Kalau yang diprioritaskan dibaca di dalam sholat, yang saya sebutkan tadi diantaranya. Mungkin itu Ibu yang bisa saya jawab. Tapi nanti boleh dicek kembali, kalau seandainya tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, boleh disampaikan kembali supaya saya bisa juga melihatnya kembali. Mungkin boleh diulang Ibu, apa tadi Bu? Yang 4 itu. Allahumma inni as'aluka bi husnul khotimah. Husnul khatimah lagi. Yang 3 sisanya? Taubatan nasuha. Yang 2 sisanya? Ya muqallibal qulub. Satu lagi Bu. Yang terakhir Ibu. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma inni taubatan nasuha qoblal maut, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Oh itu ya. 4. Kalau yang ya muqallibal qulub itu khususnya dibaca selesai sholat ba'diyah maghrib. Nanti kita akan sampai. Ya muqallibal qulub itu justru tidak di dalam sholat. Kalau dalam teks hadisnya dianjurkan untuk dibaca selesai sholat ba'diyah maghrib. Wallahu a'lam. Mungkin itu Ibu yang bisa saya jawab. Demikian tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.